Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Susah bertaubat. Iya, orang susah bertaubat. Untuk bertobat. Kenapa? Saya kan yang disakiti. Kenapa minta maaf? Iya. Orang yang selalu mengatakan seperti itu sampai kapanpun tidak akan merubah dirinya. Ya ampun. Sementara yang dengan taubatan nasuha orang akan merubah. Saya salah. Kenapa begini? Jadi hidup tidak boleh mengasihani diri sendiri, tapi lihat apa kesalahan saya, apa kelebihan orang lain, itu gampang orang bertaubat. Iya, Ma. Kalau kita hanya selalu melihat dia menyakiti saya menderita seumur-umur, artinya tidak ada syukurnya, kufur dengan nikmat Allah. Harusnya ia bersyukur, alhamdulillah saya bisa bergaul dengan dia, alhamdulillah saya tahu kesalahan saya. Jadi kalau ada orang mengkritik kita, jangan merasa terpuruk. Jangan merasa saya disakiti, saya dihina, saya korban. Tapi bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala melalui orang tadi mengkritik saya. Biar saya sadar apa kesalahan yang pernah kita lakukan. Ya. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang yang beriman, yang dihimbau hanya orang beriman. Artinya orang yang tidak beriman sulit untuk bertaubat. Ya ampun. Hei orang yang beriman, taubatlah kalian dengan taubatan nasuha, ikhlas hati yang paling dalam. Mudah-mudahan. Kenapa dikatakan mudah-mudahan? Karena tidak semua orang yang bertaubat keluar dari hati yang paling dalam. Yang dibilang taubat sambal, cuma dari leher sampai mulut. Yang benar mana? Hati, mulut, sama kelakuan. Ini taubat yang benar. Tapi maaf. Kenapa sulit orang bertaubat? Punten dalam tanda kutip. Kita kadang-kadang opini di masyarakat yang salah. Contoh, ini orang keluar di penjara. Keluar nih, Mah. Boleh jadi dia benar-benar sudah taubat. Nah, apa kita bilang? Hati-hati, jangan dekat sama dia. Baru keluar di penjara. Ya Allah. Akhirnya opini seperti ini dipakai oleh anak-anak yang tukang palak. Survei membuktikan. Kita pulang belanja dari kota, pulang belanja dari Tanah Abang, naik bis. Naik itu anak-anak 3 orang 4 orang. Saya baru seminggu keluar di penjara, bagi seorang 5.000. Dipalak, diancam. Namanya emak-emak tukang dagang, belanja di Tanah Abang, diancam begitu. Ngedek-dek langsung, Mah. Takut. Langsung dikasih. Padahal duit cuma segitu-gitunya. Ini kenyataan. Dipakai alat oleh orang-orang jahat. Karena apa? Opini di masyarakat yang salah. Kalau orang keluar dari penjara pasti akan jahat lagi. Padahal belum tentu. Iya. Ini yang salah kita. Makanya persepsi seperti ini wajib dirubah oleh kita. Jangan suuzon. Mudah-mudahan habis di penjara dia jadi orang baik. Ya. Makanya kita yang merangkul dia. Merangkul. Kalau dicurigai terus, Masya Allah, berat dia akan taubat. Dicurigai terus oleh orang sekeliling. Nggak diterima oleh keluarga, masyarakat. Nggak diterima oleh masyarakat. Harusnya kita rangkul jadi orang benar. Kita harusnya berpikir begini, maaf. Kalau dia anak saya, kalau dia saudara saya, kalau dia keluarga saya, mau nggak digituin? Kalau itu adalah diri saya, begitu deh. Iya, Mah. Mau nggak digituin orang? Pasti nggak mau. Kalau kita berpikir seperti itu, insya Allah kita akan berubah sikap. Jadi banyak penyebab, faktor yang menyebabkan orang sulit untuk bertaubat. Makanya lingkungan masyarakat, keluarga kita membiasakanlah membuat opini siapapun pernah melakukan kesalahan. Ya ibnu Adam, la ataitani bikirobil ardi khotoya summa lakitani la tusriku bisay'an la ataituka bikirobiha magfiratan. Hei turunan Adam, kalau seandainya kamu punya dosa, langit yang biru penuh dengan dosa kamu, tidak pernah syirik kepada Allah, datang kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka Allah datang menyambut ampunan seluas lengkungan bumi pula. Tuntas, ya Allah. Impas, diampuni. Kita mah kadang-kadang salah orang sedikit digede-gedein. Aduh. Ditumbuhin, ditambah, dibumbuin. Kadang-kadang bumbunya yang jahat itu. Astagfirullah. Itu yang memberatkan. Ya, Mah. Coba kita berpikir kalau kita diperlakukan seperti itu. Dibumbuin kejahatan orang. Sulit diterima oleh masyarakat. Apalagi sekarang. Kenal enggak, teman bukan, saudara bukan, ketemu juga belum pernah. Hayu dijelek-jelekin. Bagaimana dia akan bertaubat? Harusnya kita rangkul, berikan lingkungan yang baik, terima oleh kita,
siapa dia? Kita berpikir seandainya yang begitu adalah saya. Ya. Makanya Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin adwa samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Disangkutkan nih antara taubat kepada Allah dengan surganya Allah. Artinya kalau taubatnya sudah diterima oleh Allah, diampuni dosanya, dia berhak masuk surganya Allah. Jadi kita bisa berlomba-lomba masuk surga yang disiapkan buat orang-orang yang takwa. Semoga Amin. kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Amin Allah. ya rabbal alamin. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede.